Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap jamaah salat zuhur Masjid Al-Barakah Askridat Tower yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dengan keadaan sehat walafiat panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kita dapat maksimalkan untuk beribadah kepadanya, sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmatnya, sehingga nikmat kita akan diterima oleh Allah dan ditambahkan sampai akhirnya kita mendapat nikmat husnul khatimah dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam lalu senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang telah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kemarin bulan yang lalu kita masih membahas tentang sunat-sunat sholat. Kalau kemarin kita berbicara tentang sunat-sunat sholat yang ketika kita meninggalkannya disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi, ya. Maka sekarang kita akan membahas sunat-sunat sholat yang tidak perlu diganti atau ditambal dengan sujud sahwi ketika kita tidak melakukannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'amihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sunanus salati katsiratun. Sunat salat itu sangat banyak. Di antaranya sekarang yang pertama jenisnya adalah mengangkat kedua tangan. Itu yang sunat kapan saja. Sunat mengangkat tangan itu dalam salat ada berapa tempat? Coba diurutkan. Kita sudah mengatakan ihram, betul. Satu, kedua, ketiga, mau ruku dulu. Terus habis itu, ya tidak, bangun dari ruku. Terus yang keempat, bangkit rakaat kedua, bangkit dari tasyahud awal. Cuma itu empat. Ya, sisanya tidak disunahkan mengangkat tangan. Bahkan kalau dikerjakan bisa jatuhnya hukumnya makruh. Misalnya mau sujud, ya itu nggak perlu angkat tangan, gitu ya. Nah, tapi kan karena ini sunnah, misalnya ada orang nggak mengangkat tangan di empat ini, maka sholatnya gimana? Nah, ketika kedua nggak angkat tangan, Allahu Akbar langsung begini. Sah berarti sholatnya? Sah. Kita sudah bedakan yang rukun itu adalah takbirnya. Paling kita agak sama angkat tangan paling gitu banget. Tapi kalau rukun sholatnya sah, nggak ada malas gitu ya. Allahu Akbar langsung bersedekah gitu. Bersedekah itu juga hukumnya apa? Bersedekah tangan begini. Kan sunnah juga. Berarti kalau ada orang sholatnya Allahu Akbar tangannya begini, nggak ngangkat, nggak bersedekah, berarti sholatnya gimana? Ya saja, nggak ada masalah. Misalnya lagi capek banget gitu kan, mungkin habis deadline atau gimana? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sehat kan itu, coba? Iya, nggak ada pahala
sunnah, bersedekap sunnah, ya. Baik, jadi itu 4 tempat ya. Saat takbiratul ihram, saat mau rukuk, saat bangun dari rukuk, itu saat i'tidal, dan saat bangun dari tasyahud awal. Doa iftitah. Nah, sunnahnya Pak. Tapi sunnahnya doa iftitah itu tergantung situasi. Misal Bapak Ibu jadi orang yang masbuk, imam lagi baca surat pendek, yang khawatir kalau kita sibukkan diri dengan bacaan doa iftitah, maka kita malah nggak baca Fatihah. Maka saat itu kesunahan doa iftitah dikalahkan untuk mendahulukan Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya dari awal Bapak ikut takbiratul ihram imam, nah itu sunnah untuk kemudian membaca doa iftitah. Doanya apa? Ada 2 versi ya. Nah, dua-duanya hadisnya, riwayatnya sahih, yang kemudian jadi doa identitas. Nah, kalau iftitahnya Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa wasila inni wajhatu, itu doa iftitah NU katanya. Kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina, itu katanya doa iftitah. Padahal dua-duanya riwayatnya ada. Ya, terserah mau baca yang mana pun, cuma karena memang ini baliknya ke system of repetition gitu ya, mungkin system of repetition ini kan artinya ya aku biasanya bacanya itu, orang-orang Muhammadiyah biasanya itu, dari kecil diajarinnya itu, maka kebiasaannya itu, cuma gitu aja sih sebenarnya gitu. Padahal dua-duanya riwayatnya ada, terserah mau baca yang mana, silakan, ya. Bahkan kalau yang doa iftitah yang NU pakai tadi itu kan sebenarnya bukan Nabi yang baca riwayatnya. Yang baca siapa? Sahabat. Yang baca sahabat, kemudian selesai sholat Nabi tanya, siapa yang tadi baca doa ini? Saya ya Rasul. Kenapa? Inni ra'aitu anna abwabal jannati qad futihat atau abwabus sama. Ya Rasul, aku telah melihat pintu langit atau pintu surga itu terbuka saat dibacakan doa itu. Maka kemudian Nabi menjadikan doa itu menjadi bagian dari sunat sholat, yaitu membaca doa iftitah. Minimal Allah berkabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Minimal banget sampai situ lah. Kalau misalkan kita lagi terburu-buru gitu ya, tergesa-gesa. Baik, itu doa iftitah. Kemudian ta'awudz, baca a'udzu. Kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, ta'awudz itu di setiap mau baca Fatihah sunnahnya. Jadi cuman nggak usah dijahr ya. Kalau misalnya imamnya dia jadi imam, a'udzunya nggak perlu dijaharkan, disirkan, dipelankan, dilirihkan suaranya. Wa ta'min, nah, ini yang saya katakan agak gergetan juga sama jamaah yang ngomong amin aja tuh kayaknya mulut berat banget gitu. Padahal kata Nabi apa, kalau kita baca amin terus kemudian amin kita bersamaan berbarengan dengan aminnya siapa? Malaikat, maka itu dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amin itu hal remeh tapi jangan dianggap sepele gitu ya. Pahalanya cukup besar dan menjanjikan kalau kita membaca amin saat berdoa ya. Di hadisnya, di hadis Bukhari kalau saya tidak salah ya, hadis nomor 1402, bab ta'min, bahkan ada babnya sendiri nih tentang amin. 6402, idza amana al-qari'u fa'aminu. Ya, kalau imam sedang membaca amin maka ikutilah bacaan amin tadi. Fa innal malaikata tu'min, karena malaikat itu juga membaca amin. Fa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat. Jadi sesaat imam waladdallin. Nah, imam juga harus peka, dia harus tahu ilmunya. Amin ya, langsung jangan langsung. Jadi waladdallin. Kasih jeda 1-2 detik baru amin.
amin biar berbarengan. Kenapa? Karena malaikat ikutan amin, dan barang siapa aminnya membarengi aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang tahu. Bayangin cuma ngomong amin, tapi amin hukumnya sunnah. Jadi kalau ada baca waladhdallin, gimana itu amin? Sah nggak alatnya? Sah. Amin bagian dari Fatihah bukan? Amin itu bagian ayat Fatihah bukan. Jadi kalau nggak baca amin nggak masalah. Cuman kemarin ada jamaah saya orang yang protes, Ustaz, ada satu imam ya di daerah lingkungan kami itu kalau habis baca waladhdallin dia nggak mau amin, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Saya bilang khusus aja, mungkin dia baca aminnya dengan suara yang lirih gitu. Enggak Ustaz, soalnya kalau lagi di luar sholat nih, misalnya dia mimpin baca apa gitu ya, misalnya baca Ikhlas habis waladhdallin bismillahirrahmanirrahim, itu nggak ada jeda Ustaz, jadi nggak mungkin dia baca amin gitu. Saya bilang ya sudah, kan baca amin hukumnya aja sunnah, jangan gara-gara baca amin terus kemudian rame dia malah ribut malah berantem, tidak lucu nih. Cuma memang ya imamnya juga harus kudu inilah peka bahwa itu kan sunnah. Sayang kalau tidak diambil dikerjakan gitu ya. Baca amin. Qira'atu surah fi mawdi'ihha, baca surat pendek setelah baca surat Fatihah itu sunnah. Kalau nggak baca surat boleh? Waladhdallin amin. Suruh Allahu Akbar. Baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya kayak Ramadan setiap tahun keulang tuh. Tarawih 23 rakaat. Cuma berapa menit? Ceritanya itu 7 menit atau berapa? Sekitar itu. Jadi bacanya cuma satu Yasin. Allahu Akbar. Ya walaupun misalnya let's say kita katakan secara fikihnya sah, tapi mau yang tidak etis, ya tidak tidak adablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak. Pernah nggak ngalamin sholat jamaah zuhur atau asar, imamnya bacanya keras? Mungkin lupa kan imam namanya manusia ya. Pas Allahu Akbar, padahal surah asar nih, imamnya tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin masih lupa tuh. Pas baca surat baru ingat, akhirnya siap bacanya. Gitu. Atau pas sholat maghrib ditungguin sama jamaah. Kok ini nggak baca ya? Imam kok nggak bunyi ini? Nggak tahunya bacanya malah sir. Ya namanya imam kan manusia Pak. Kadang-kadang kita dia yang paling sering kejadian lupa atau apa? Takbir zawaid di sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Benar kan? Karena itu takbir tambahan tuh. Setelah takbir ihram, rakaat pertama berapa takbir? 7, rakaat kedua. Itu jamaah mesti ramai kalau imamnya lupa. Padahal hukumnya apa takbir zawaid atau takbir tambahan itu? Sunnah. Cuma karena kita masa setahun sekali lupa. Lu justru setahun sekali. Karena imamnya jadi imam sholat Idul Fitri cuma setahun sekali, wajar dong kalau lupa. Tapi dibalik logikanya kalau netizen kan maha benar gitu. Pokoknya kalau kita komentar orang, pokoknya gampang lah gitu. Ustaz justru karena setahun sekali harusnya prepare kok. Masa setahun sekali salah gitu. Ya namanya manusia Pak. Nah kalau yang fatal, saya pernah dapat laporan imamnya lupa baca Fatihah. Jadi begitu naik rakaat kedua langsung baca surat. Kata saya nggak mau dia pada diem aja. Cara kita gimana? Baca subhanallah atau paling nggak baca makmumnya baca Fatihah dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah supaya makmumnya imamnya ingat. Nah, fun fact-nya Bapak Ibu, sir atau jahar itu hanya teknis dan itu sunnah. Sekarang kalau kita coba sejarahnya dulu, kenapa zuhur asar itu sir? Maghrib isya subuh itu jam zaman perang itu analisa. Memang ada ulama yang berpendapat begitu karena zaman dulu Nabi dakwah di awal dakwah yang masih sembunyi-sembunyi gitu.
Ya kan, Nabi Muhammad ini kenapa sih Pak? Sekarang coba kita teliti, Nabi Muhammad itu kenapa sih hijrah? Ini kalau kita bicara tentang momentum Muharram nih, kan diambilnya dari hijrah ya. Sekarang kalau saya tanya, kenapa Nabi hijrah? Coba, kenapa Nabi hijrah? Ayo, keluarkan kemampuan terbaik Bapak. Kenapa Nabi hijrah? Ada yang bilang karena menyusul kekuatan. Mungkin, tapi masih agak jauh gitu ya. Dasarnya kenapa sih Nabi pindah dari Mekah ke Madinah? Kan diusir, dipersekusi, bahkan diboikot, diintimidasi. Nah, kenapa pertanyaan selanjutnya, kenapa itu semua terjadi? Perintah Allah jelas, betul. Tapi ada sebabnya. Kenapa? Gini Pak, di dalam masa itu tadi terkait dengan syiar atau dakwah diam-diam dan dakwah terang-terangan gitu ya. Nah, dalam Islam itu ada istilah salih Pak, ada istilah muslih. Nah, salih itu apa? Baik untuk diri sendiri. Itu salih. Kalau muslim, dia selain untuk diri sendiri, ya, tapi juga untuk plus orang lain atau sekitar. Jadi simpelnya Pak, Nabi Muhammad itu hijrah karena kan ketika Nabi sudah mulai berdakwah, ketika dilantik menjadi Rasul di usia 40 tahun lebih kan, ya, itu orang Arab baru mulai nggak suka Pak. Tapi ketika Nabi masih soleh, masih belum berdakwah, belum menyeru Islam, belum nyembah Allah, itu Nabi diterima nggak? Diterima nggak? Diterima. Bahkan saya tanya, gelar Nabi Muhammad apa? Al-Amin itu dari siapa? Dari kaum masyarakat Quraisy, bukan dari orang Islam. Orang belum dakwah. Nah, gelar Al-Amin itu bukti yang paling kuat menunjukkan bahwa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau diterima. Paham ya? Nah, dari lihatnya apa buktinya? Ketika ada permasalahan peletakan batu jasa, itu yang diminta untuk menengahi siapa? Nabi. Tapi waktu itu belum jadi Nabi, belum diangkat jadi Rasul maksudnya. Masih diterima oleh masyarakat Quraisy, masyarakat Arab. Begitu sudah diangkat jadi Rasul, menyeru dakwah untuk menyembah Allah, disitulah mulai mereka tidak terima. Nah sekarang tanya, tidak terimanya kenapa? Ini saya mau kasih point of view, jadi Rasul itu berat Pak. Kenapa Nabi tidak diterima? Surat Shad Pak. Kita lihat di layar TV-nya, surat Shad, surat 38 ayat 4. Nih. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Mereka orang Arab ya Mekah saat itu heran kenapa mereka kedatangan seorang rasul atau pemberi peringatan tapi dari kalangan mereka sendiri. Jadi apa simpelnya? Nabi Muhammad ditolak karena masih golongan mereka. Loh, saya tahu kecilnya. Lah dimain sama anak saya, teman main anak saya. Masa sekarang gede-gedenya aku jadi rasul, kita suruh duduk sama dia apa? Nyambung ya? Contoh dah, saya bukan curhat ya, tapi cuma dia tak perlu paham. Alhamdulillah saya ini sudah mengisi kajian hampir di seluruh Jabodetabek, bahkan Bintaro, Bekasi. Tapi di masjid depan rumah saya sendiri, paham ya nyambung ya? Kenapa? Karena mereka tahu saya orang tukang bilang Pak lah orang banyak kawin gue yang jadi saksi. Masa sekarang jadi pusat gue dinasehati sama dia. Paham ya? Ego-ego semacam itu ya. Itu kan masih banyak kan di masyarakat. Dan Nabi Muhammad mengalami itu Pak, coba beratnya. Beliau dari golongan situ, dari masyarakat situ, mereka kenal betul siapa keluarga Nabi. Tiba-tiba pas gede mengganggu kestabilan yang ada di situ, mendobrak kan istilahnya. Penyembahan berhala, sama dia, kenapa kencur? Ibadah kemarin sore, itu berarti Nabi. Dan itu kenapa Nabi kemudian hijrah? Pada dasarnya karena Nabi tidak diterima karena Rasul dari golongan mereka. Buktinya sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, itu mereka menerima. Bahkan Al-Amin itu gelarnya itu dari mereka, bukan dari orang Islam. Orang belum dakwah. Paham ya? Surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 4 itu lebih menguatkan lagi Pak.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah ahli kitab itu terpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Artinya apa? Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, yaitu pemeluk kitab Taurat dan Injil. Mereka sebelumnya tidak terpecah dalam hal apa? Dalam hal mereka menerima Muhammad SAW, diterima Nabi. Nah, begitu sudah datang bukti yang nyata, artinya setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, membawa Quran, membawa risalah, baru mereka terpecah. Artinya apa? Sebagian besar Yahudi dan Nasrani tidak iman kepada Nabi, sebagian kecil ada yang kemudian memeluk Islam. Paham ya? Jadi berat apa itu jadi Nabi? Jangan lihat yang enak-enaknya doang. Wah, enak susah jadi Nabi, dijamin masuk surga. Tahajudnya Nabi itu wajib, Pak. Nah, bagi Nabi tahajud itu wajib. Maka pantas Allah udah tahu lah ada keimanan kita nggak mungkin jadi Nabi. Boro-boro tahajud diwajibin. Yang wajib 5 waktu aja masih taran-taran kayaknya. Nabi ditawarin gunung jadi emas aja ditolak. Lah kalau kita yang ditawarin apa? Gunung berubah jadi emas buat kita. Wah, kalau bisa jangan satu, boleh nggak semuanya. Allah udah tahu lah kadar iman kita gitu. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang saya maksud? Setiap orang, sekarang saya tanya, tadi kita ngerjain sholat, Pak, kan bareng-bareng ya. Satu rombongan kan tadi kita sholat zuhur. Pahala yang didapat setiap orang yang tadi sholat di belakang saya, artinya kita satu jamaah, sama atau beda? Pahala yang didapat nih setiap individu antara saya, antara Pak Jo, antara siapa sama, berbeda. Tergantung dari seberapa besar effort dia tadi. Misalnya, yang satu ketika mau wudu angkat tangan, yang satu enggak. Nah, dengan yang satu mengangkat tangan, yang satu enggak, berarti yang mengangkat tangan ada poin plus, ada poin tambah. Benar kan? Nah, itu kan nanti kaitannya di dalam hadis, di dalam tafsir surat Yasin. Surat Yasin apa kan? Surat Yasin ya? Sering baca kan Yasin? Ayat 12 gimana bunyinya? Ayat 12 surat Yasin. Nah, ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di kalimat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum akan kami catat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas langkah kaki yang mereka tinggalkan. Asbabun nuzul ayat ini itu adalah ketika ada sekeluarga namanya Bani Salamah di Madinah pengen pindah rumah. Rumah mereka tadinya jauh dari masjid. Nabi dan Rasul itu di Madinah ada kafe mau dijual itu. Kayaknya kita tertarik pindah deh. Terus saya mau pindah gimana? Ya Nabi bilang jangan. Kalian sekeluarga belum bukan belum ya, artinya sayang karena kalian sekeluarga itu rajin untuk sholat ke masjid. Berarti kan ada indikasi kenapa Nabi melarang pindah. Sedangkan ayat ini wanaktubu ma qaddamu wa atharuhum, kami catat bekas-bekas langkah kaki jejak mereka. Artinya rumah yang jauh dengan rumah yang dekat, bekas jejak langkah kakinya yang ditinggalkan mana lebih banyak? Yang jauh. Berarti itu mengindikasikan pahala yang rumahnya jauh dari masjid dengan pahala yang rumahnya dekat dengan masjid itu berbeda. Itu saja sudah beda. Nah, cuma jangan di sini kalau rumah bapak ibu sudah dekat masjid terus pengen pindah, terus pengen ngamalin ayat ini lah, pengen nyari jauhan, makan masjid udah enggak, gak usah pakai orang dekat aja kadang kita masih males gitu ya. Ini ya kalau udah dekat masjid, apa namanya ya sudah syukuri gitu ya. Nah, jadi artinya ini menunjukkan bahwa pahala setiap orang itu beda-beda soal walaupun satu rombongan walaupun satu jamaah. Nah, terutama yang saya ingin tekankan dalam hal tema kita saat ini adalah sunnahnya, Pak. Tadi doa iftitah, yang satu baca, yang satu enggak. Berarti kan berbeda ada pahala, ya kan? Yang satu baca amin, yang satu enggak. Itu berbeda. Dan pahala menghidupkan sunnah Nabi di zaman. Sekarang kita ini dulu deh, sepakat ini dulu Pak. Ini zaman sudah mulai akhir belum? Kita semakin mendekat atau semakin menjauh ke hari kiamat? Betul ya, sepakat ya, cuma harus pakai prediksi juga.
Kemarin ada yang prediksi kiamat itu. Orang dari India katanya 29 Juni 2024. Alhamdulillah kita lolos Pak. Kita udah lolos berapa kali dia? Dulu ada 12 tanggal 12 kemudian 12 sampai ada filmnya kan? Nggak taunya malah banyak yang kawin Pak. Orang tanggal cantik itu 12. Dan yang lucu kemarin komentar netizen Pak, pas ada berita gitu di Instagram, prediksi perang dari India kiamat akan terjadi 29 Juli 2024. Itu saya yang lucu baca komentar netizen. Ada salah satu komentar ini. Biasanya Muhammadiyah 1 hari lebih cepat. Iya, karena biasanya komentar dengan Muhammadiyah beda gitu ya. Jadi itu sepakat. Bahkan dalam hadisnya ini, ya. Al-ibadatu fil hajjina, momen hijriah ini kan momen hijrahnya Nabi ya. Kita nggak bisa Bapak Ibu dapat pahala hijrah bersama Nabi, gitu ya. Kita nggak bisa nih dapat pahala seperti pahala hijrah. Pahala hijrah itu kecil atau besar sih Pak? Jakarta Madinah itu kayak Mekah Madinah itu kayak Jakarta mana ya? Kalau naik bus berapa jam misalnya? 5-6 jam. Naik kereta cepat itu berapa jam? Dari mana? Kayak mana ada kereta cepatnya nggak? Enggak ya, ada kereta cepatnya dari Mekah ke Madinah berapa? 2 jam kalau nggak salah. Dan mereka kan saat itu para sahabat jalan kaki Pak. Berarti besar pahalanya. Tapi kita nggak bisa dapat pahala seperti itu. Nah, tapi ada potensi Pak. Apa kata Nabi, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang ibadah di masa saat banyaknya harju itu fitnah. Fitnah dalam hal ini kata Nabi dalam hadis riwayat yang lain adalah al-qatlu ba'dal qatli, maraknya pembunuhan. Sekarang pembunuhan udah banyak loh ya. Kita kalau kadang-kadang lihat berita pembunuhan makanya sudah ada Pak. Bukan hanya banyak, tapi caranya pun sudah sangat keji dan brutal. Di Sulawesi seorang tante itu menggorok leher ponakannya hanya karena mau merampok kalungnya. Maka tante Zin, ya kalau lu mau kalungnya, lu ambil aja kalungnya, gak usah pakai digorok lehernya sampai putus kalungnya. Dia yang parahnya dia orang itu tante, like innocent people, kayak orang gak berdosa. Pas habis kejadian pulang makan, habis itu ada kabar hilang, dia ikutan nyari. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Atau yang lucu ada kasus pembunuhan gara-gara masalah sepele Pak, apa? Kasus pembunuhan gara-gara korek api. Lupa kembalikan korek api, kuli bangunan tewas dibunuh rekannya sendiri. Ini the real rokok membunuh. Dan yang punya kebiasaan jelek nih, nggak mau merokok, nggak mau modal. Datang ke tongkrongan, rokoknya minta, koreknya pinjam. Enggak. Tapi maksud saya sorot dari kasus ini cuma gara-gara korek yang berapa ribu perak, nyawa orang bisa layak. Zaman kita sudah separah itu. Karena Bapak Ibu yang ibadah di masa seperti itu kata Nabi, kahijratin ilayya, seperti orang yang melakukan hijrah bersamaku kata Nabi. Jadi seperti orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya pahalanya sangat apa? Sangat besar. Maka ayo jangan kita meremehkan sunnah-sunnah sholat ini gitu. Jadi ini saya sampaikan untuk supaya sunnah-sunnah sholat ini dilakukan. Dalilnya surat Al-Anfal surat 8 ayat 24. Ya. Surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Nah, ulama tafsir mengartikan penuhilah seruan Allah dan Rasul artinya ya kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kerjakan sebanyak mungkin sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sunnah Rasulnya cuma yang diingat cuma kalau Jumatnya doang gitu ya. Artinya ya semua sunnah Nabi termasuk ya misalkan ya sekarang tasbih Asyura, tasbih Asyura, puasa, sunat-sunat sholat yang kita sedang bahas gitu ya. Yaitu
Dengan begitu mudah-mudahan pahala yang kita dapat tadi sebesar seperti kita hijrah bersama Nabi. Nah, baik, kita balik lagi tadi bahwa sir atau jahar dalam sholat itu hukumnya Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ada imam lupa? Sholat zuhur malah keras, sholat maghrib malah diri. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ingatkan. Cukup ingatkan sudah. Kalaupun ternyata si imam nggak nyadar, sudah diingatkan, nggak masalah, sholatnya sah. Sah, karena jahar dan sir itu hanya perbedaan. Tadi yang bahwa dikatakan sir, kenapa? Karena zuhur dan sir itu, zuhur dan asar itu posisinya siang. Saat itu Nabi dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, takut kalau terlalu keras. Tapi beranalisa Pak, kalau mendapat ulama yang kuat itu ada namanya tauqifi. Tauqifi itu dari kata waqafa. Waqafa itu artinya stop atau berhenti. Artinya apa? Itu namanya sifatnya ta'abbudi, penghambaan. Artinya satu hukum dalam Islam yang tidak ada alasannya. Kalau bahasa kitanya udah dari sononya. Itu ta'abbudi. Itulah yang kemudian kita representasikan dalam ayat sami'na wa ata'na. Kenapa Bapak haram pakai emas laki-laki? Itu dia sami'na wa ata'na. Kenapa ada daging babi dan daging anjing haram? Sami'na. Ada penelitian yang membuktikan kebenaran ajaran Islam baru datang belakangan. Dulu tapi adalah penelitian semacam itu nggak ada. Itu namanya tauhid. Sama. Kenapa sholat zuhur 4, sholat subuh 2? Jawaban simpelnya enggak dari sholat. Itu namanya tauhid dalam bahasa ilmiahnya. Nggak bisa. Kenapa sekarang ini? Kalau kita tersentuh jilatan anjing atau menyentuh najis anjing, dicucinya berapa kali? Kenapa mesti 7? Logikanya kalau memang harus bersih, lebih banyak lebih bagus dong. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 15 kalau mau mengambil bilangan ganjil? Kenapa mesti 7? Berarti situ ada rahasia yang Nabi cuma Nabi yang tahu. Itu atas dasar wahyu dari Allah pastinya. Itu namanya ta'abbudi. Ya, jadi artinya sir dan jahar itu termasuk yang ta'abbudi ini. Yang tauqif juga akan nggak bisa mencerna apapun. Ada pun tadi masalah bahwa kalau zuhur asar itu siang karena ada dakwah yang masih sembunyi, itu hanya analisa saja. Tapi ya tetap ini semuanya perintah dari Allah yang kemudian sami'na wa ata'na. Terus kita percepat takbiratul intiqalat, takbir perpindahan, Allahu Akbar dari rukuk ke sujud, Allahu Akbar ngomong. Itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat yang ngomong takbir ya Pak, kayak takbiratul ihram wajib. Allahu Akbar, ngomongnya wajib. Nah selainnya takbir perpindahan belakang itu sunnah, belakang. Nggak ngomong apa, sah kan sholatnya? Sah, cuma kayak yang nggak niat ya. Ini cuma ngomong Allahu Akbar doang kok harus banget gitu. Wa nadharu mawdi'is sujud, dan pandangan sebisa mungkin arahkan ke tempat sujud, jangan nengok sono nengok sini ya. Kemudian rahataini arba'ataini fi ruku', ya ketika ruku' meletakkan telapak tangan di mana nih? Posisi tempurung apa? Lutut ya, kalau bisa ditekan. Itu sunnah. Kalau nggak begitu ya nggak masalah. Nggak apa-apa soalnya artinya dalam artian nggak dosa dan nggak haram dan sah-sah saja sholatnya. Sunnahnya jadi kepalan tangan kita memegang tempurung lutut ya. Kemudian didorong, ditekan seperti itu. Wa tasbihur ruku' wa sujud, subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu juga sunnah. Jadi kalau nggak baca, nggak masalah juga. Duduk iftirash, duduk di antara dua sujud atau tasyahud awal, kemudian duduk tawarruk di salam akhir. Nah kemarin ada kasus tuh di salah satu masjid yang saya bina, ada orang akhirnya bersila. Dulu bersila. Kalau bersila kan jadi kayak bapak ibu sekarang, kayak bapak sekarang bersila. Nah itu gimana sholatnya? Gimana sholatnya? Duduk tawarruk iftirash itu hanya sunnah. Yang wajibnya duduk untuk salam. Jadi duduk untuk mengakhiri sholat itu namanya duduk gimana saja sebenarnya, cuma sunnahnya seperti yang Nabi ajarkan. Terus saya tanya, kenapa bapak duduknya? Emang bapak itu kenapa duduknya bersila? Lagi sakit Ustaz, kakinya nggak bisa dibentuk
kayak apapun itu, kalau tawaruk nggak bisa, iftirash nggak bisa, segala macam gitu. Itu nggak bisa sama sekali. Apapun yang paling bisa dia lakukan ya bersihlah, ya apa? Apalagi itu ada untuk salah nggak masalah. Gitu. Cuma kadang-kadang orang kita kan Pak, kalau beda dari pakem itu kadang-kadang kayak anggap aneh dan salah gitu. Padahal kitanya yang orang wawasan gitu. Ya kan, kayak misalkan bacaan sholat aja kan, Fatihah Pak, nah, saya terakhir sebagai penutup. Fatihah itu ayat ke-7-nya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada riwayat qiraat ya, itu bacanya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu bacanya 'alaihim Pak. Itu salah apa benar? Nah, itu ada qiraatnya bacanya begitu. Bacanya salah apa benar berarti? Ya, ini saya tunjukkan. Ini 'alaihimu kalau riwayat Ad-Duri. Yang itu kalau salah khalaf dari Hamzah. Nih, bacanya apa itu Pak? 'alaihum. Ada imam qiraat, imam Quran yang bacanya 'alaihum bukan 'alaihim. Dan kalau Bapak belajar domir dalam kata ganti dalam bahasa huwa, huma, hum, nggak ada him sebenarnya. Artinya ini sebagai contoh bahwa perbanyaklah wawasan tentang perbedaan apapun itu supaya kita menjadi lebih bijak. Ya, baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan banyak sunnah sholat yang akan kita lakukan, kita akan kerjakan. Nanti besok masuk ke makruh apa, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat dan hal-hal yang disunahkan setelah sholat. Kemudian panjang umur, sehat walafiat. Waktu kita memang terbatas ya, karena suhunya sudah sangat mundur, sudah sangat siang, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap mendapat fadilah keutamaan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nu'adhu insyaallah ta'ala min al-amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.